Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan, dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita upayakan pada pagi hari ini Allah ridho dan menjadi pemberat timbangan kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini yang sudah penuh keberkahan, hari Jumat pagi-paginya didoakan oleh Rasulullah untuk umatnya adalah pagi yang berkah. Kita tambah keberkahan ini dengan kita berdoa sekaligus meluruskan niat kita hadir di sini. Billah. Oke, kita berdoa berharap Allah fahamkan dan mudahkan kita dalam belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamna minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan, kemuliaan Ramadan, keutamaan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami nanti di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan meneruskan belajar kita tentang tazkiyatun nufus. Kemarin sampai di bab yang ketiga, ya, ilmu. Benar? Sampai mana Bu terakhir? Terakhir sampai mana Bu? Judulnya? Ada. Oh ya, oke. Ada penuntut ilmu ya? Oke. Ya, akan kita lanjutkan tentang bab ilmu ini.
bahwa kita untuk mentazkiyah diri kita, untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita, maka perlu ilmu, ya. Karena kalau kita tidak pakai ilmu, jangan-jangan salah jalan cara membersihkan jiwanya. Seperti itu. Kita perlu ilmu karena takut ketika kemudian yang kita anggap benar, seperti halnya orang mau ke dokter, orang punya penyakit, lalu kemudian dia mikirnya alah ini gampang, ini yang kudis narap kurang panu dikei laos gitu ya, misalkan kei laos kaya bambai bisik gitu ya. Dia tidak mau pergi ke dokter spesialis atau yang ahli tentang perkulitan seperti itu. Maka ketika dia mencoba-coba mengobati, ternyata kemudian tidak tambah sembuh, tambah parah. Maka kemudian membersihkan jiwa, tazkiyatun nufus itu perlu ilmu. Cuman ilmu di sini makanya kemudian kita harus menuntut ilmu. Jadi di buku yang ibu-ibu itu pegang, ya, jadi di bab ketiga itu, di sini membahas tentang bagaimana ilmu itu, keutamaan ilmu itu seperti itu. Agar apa? Agar kita tersemangati, agar kita semangat untuk kemudian menuntut ilmu. Masih ingat ilmu yang di sini yang dimaksud ilmu apa kemarin? Menurut Imam Rajab Al-Hambali, ilmu itu adalah setiap ucapan, perkataan yang disampaikan oleh Allah, Rasulullah dan para sahabat. Karena inilah yang kemudian sahabat Rasulullah, sahabat dan tabi'in, ya. Jadi seperti itu. Maka inilah yang sudah direkomendasikan generasi-generasi awal yang dalam waktu kurun yang dekat itu bertemu dekat masanya dengan Rasulullah, sehingga tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan. Maka ketika kita ingin mencari ilmu yang di sini yang dimaksud adalah Quran, hadis, dan kemudian yang datangnya dari para sahabat. Sahabat itu dari mana? Ya dari Rasulullah, karena bertemu langsung seperti itu. Ya, dan juga tabi'in. Oke. Kita akan melanjutkan tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Karena banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia, padahal setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas. Usia kita, umur kita, harta kita, ilmu kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, terutama tentang umur yang seringkali ini disia-siakan. Maka saya sebelum menyampaikan kepada keutamaan, ibu-ibu bersyukurlah ketika Allah sibukkan ibu-ibu. Gak leren sedina itu, gak leren. Bersyukurlah. Karena ketika ada waktu sedikit saja, biasanya kita itu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Entah itu lihat YouTube, Facebook, entah ngobrol, entah apa, nonton TV, macam-macam. Karena ketika Allah sibukkan diri kita dengan amal soleh, maka itu indikasi Allah ingin berikan kita kebaikan. Jadi jangan ngeluh, jangan bersulau, karena memang dunia ini tempatnya berlelah-lelah, berletih-letih, bercapek-capek. Istirahat kita itu nanti kalau kaki kanan kita sudah masuk ke dalam surga, itu baru kita istirahat. Kemarin saya ditanya, Bu Siti dari tadi nggak capek? Memang dunia tempatnya capek-capek. Saya bilang gitu, karena dia juga capek. Yang tanya sama saya itu capek. Dari pagi terus ini habis ini terus. Kita memang tempatnya berlelah-lelah hari ini seperti itu. Terima kasih Bu Siti sudah menguatkan. Rasanya saya itu pengen geletak gitu, capek semua badan. Tapi ingatlah bahwa setiap usia, setiap menit, setiap detik kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, seringkali Rasulullah sudah mengatakan sesuatu yang sering dilupakan oleh manusia itu adalah waktu.
waktu luang. Ya, ada waktu sejam 2 jam saja, udah kita bingung. Dia bingung. Maka bersyukurlah itu. Dari sini ngaji, nanti ngaji lagi, baca Quran sampai rumah, ngurusi keluarga. Wes gak leren. Istirahatnya pas ada seorang ulama itu, nanti kita akan belajar. Ada seorang ulama itu yang wudu isyanya itu dipakai untuk wudu subuhnya, untuk sholat subuhnya. Apa maksudnya? Gak tidur, ke ibadah, nulis kitab. Ada yang selama puluhan tahun, saya lupa 20 tahun atau berapa, tidak menyengaja untuk tidur di kasur. Berarti tidurnya sambil duduk. Menyengaja selama puluhan tahun. Inilah ulama-ulama dulu yang sadar dan meyakini bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kita akan nanti keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan para penuntut ilmu. Ya, dan kita sudah tahu kemarin, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Namanya kewajiban itu ya harus dilakukan seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan bagi para penuntut ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu itu dengan baik kecuali dengan 6 tahapan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan. Yang pertama dengan kecerdasan. Ya, cerdas. Artinya cerdas itu dapat menangkap ilmu lah. Insya Allah kita yang di sini itu bisa menangkap itu. Kecuali ada yang Allah berikan keterbatasan ya, entah dengan kebutuhan khusus, mungkin kan kadang tidak bisa menangkap. Tetapi insya Allah kita itu bisa menangkap orang berbicara, orang mengatakan sesuatu, itu bisa. Itulah kecerdasan, karena kita semua diberikan akal oleh Allah. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat. Ya, bersemangat. Semangat itu dibuktikan dengan kita tahu jadwal. Ya, kemudian kita planning. Karena nanti menuntut ilmu itu bisa dengan membaca, bisa dengan menghadiri majelis ilmu, bisa mendengarkan di YouTube, bisa mendengarkan radio, bisa melihat di TV gitu. Tetapi memang yang sunatullahnya itu adalah hadir. Hadir di sebuah majelis, kemudian membaca. Dua-duanya itu malah afdol. Di majelis ilmu, kemudian kita juga membaca kitab atau membaca buku. Seperti itu. Ini semangat itu dibuktikan dengan tahu jadwal, terus bersegera, bergegas. Itu namanya bersemangat. Oh iya, jam piro ya, jangan sampai telat gitu. Itu bersemangat. Oke. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh. Ya, ada mujahadah. Sungguh-sungguh itu dibuktikan dengan apa? Mendengarkan dengan khusyuk seperti itu. Tidak kemudian melalaikan diri dengan hal-hal yang lain saat dengan majelis ilmu itu, atau kemudian saat baca tidak melalaikan dengan yang lain. Kadang kita aneh baca buku kalau rumahnya, kadang ada ya orang-orang sinau belajar kalau rumahnya pusing. Sinau kalau rumahnya apa? Ini enggak maksimal seperti itu. Maka sungguh-sungguh itu dengan kemudian mendengarkan, ketika tidak tahu bertanya seperti itu, kemudian mempersiapkan hati, ruhnya, jiwanya itu untuk kemudian menerima ilmu, itu sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang keempat dengan guru, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi dengan guru, belajar itu dengan guru. Karena kalau belajar sendiri terkadang mikir-mikir dewe, dipikir-pikir dewe, di ditafsir-tafsir no dewe kan gitu. Ini nanti kalau dia salah maka kemudian bubrah gitu. Jadi dengan guru. Kemudian yang keberapa? 5, modal, punya modal. Modal itu apa? Mau ke sini perlu bensin, perlu naik Grab, perlu naik Gojek.
mau ke sini, oh bahasnya tazkiyatun nufus, perlu buku. Kalaupun kemudian nulis perlu pulpen, masya Allah Ibu. Kita akan merasa minder ketika tahu para ulama-ulama salaf itu dalam menuntut ilmu. Imam Al-Bukhari itu pada suatu hari ketika waktunya belajar, padahal itu Imam Al-Bukhari itu anak yang cerdas, kemudian tiap hari datang seperti itu ya. Saya itu dulu sebelum saya cerita. Lanjutkan satu lagi. Itu sabar, perlu waktu. Dalam menuntut ilmu itu perlu waktu. Jadi kudu sabar. Ya, kudu sabar. Apalagi belajar tazkiyatun nufus ini selamanya sampai kita mati. Ya, sampai kita mati, nggak selesai belajarnya. Karena belajarnya mungkin bisa selesai baca kitabnya, tapi proses untuk mengamalkannya tidak bisa. Itu harus sampai mati. Kenapa? Karena bolak-baliknya hati kita. Oke, ini 6 ini ya. Akan kita lihat bahwa kesungguhan dulu. Kasih saya contoh-contoh ya. Tadi kan ada apa Bu? Semangat, sungguh-sungguh gitu ya. Terus kemudian pakai modal, punya modal. Kemudian dengan guru dan kemudian harus sabar. Kita akan lihat keenam ini pada diri salafus soleh ketika menuntut ilmu. Ya, insyaallah. Itu ada seorang ulama ya, menempuh jalan Imam Al-Bukhari, masya Allah. Imam Al-Bukhari itu melakukan perjalanan, kalau zaman dulu belum pakai pesawat, 14.000 kilometer untuk mendapatkan hadis. Bertahun-tahun, 14 kilometer kira-kira ini gitu. Sini Jakarta, sini Solo 300-an kilometer. 14 ya. Jadi kalau di sini tuh dari Bukhara ke Balang, ke Maru, ke Naisabur, ke Taheran, ke Wasiat, banyak itu, sampai di total itu jarak itu 14.000 kilometer bertahun-tahun untuk mencari ini. Kita cuma berapa menit dari rumah. Dan ini dilakukan ini menurut kesungguhan para orang-orang soleh dulu ya, Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari itu pengorbanannya karena bekalnya harus pakai bekal menuntut ilmu. Itu sampai suatu hari ketika ada majelis ilmu itu Imam Bukhari itu tidak datang. Temannya gini, kok gak teko, mungkin sakit. Besoknya lagi tidak datang lagi. 3 hari tidak datang, wah mesti ada apa ini. Ke rumahnya. Ketika ke rumahnya dikatakan, namanya Imam Al-Bukhari itu kan Muhammad bin Ismail ya. Muhammad, kenapa kamu nggak belajar kan gitu? Aku nggak bisa ngomong. Justru tuh ngomong tak kan gitu. Ya wes anu temui aku, temui kita kan didatangi. Nggak bisa gitu. Kenapa kok nggak bisa? Aku nggak pakai baju. Kenapa? Karena bajunya satu-satu dijual. Habis untuk modal belajar. Yang beli tinta, yang untuk kemudian makan dalam menuntut ilmu. Sampai jual baju nggak punya baju. Baju kita seberapa Bu? Ya, sampai lemari ini nggak muat ya. Nah, tambah lemari ya seperti itu. Nah, itu Imam Bukhari sampai seperti itu. Ya, pengorbanan Imam Malik juga. Imam Malik bin Anas ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ini menurut cerita muridnya itu sampai menjual atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Barang-barang di rumahnya sudah dijualin, habis isi rumahnya. Lalu ketika kemudian harus kan dulu kan harus jaraknya jauh-jauh seperti itu. Itu nggak ada yang dijual lagi, naik ke atas usuk-usuknya itu diambil, dijual untuk berangkat menuntut. Tetapi begitulah kemudian pengorbanan yang mereka lakukan tidak sia-sia.
menjadi orang-orang yang Imam Bukhari hafal ratusan ribu hadis, menjadi perawi hadis yang luar biasa. Ini pengorbanan mereka. Bahkan ada seorang ulama itu yang karena tidak ada punya bisa beli alas kaki, harus menuntut ilmu jalan kaki, tidak pakai sendal kalau kita bahasanya sekarang itu, karena tidak punya, mereka berjalan untuk mengambil satu hadis, dua hadis, itu sampai kencing darah 2 kali dikatakan, disebutkan di Mekah dan di Baghdad kalau tidak salah gitu, sampai kencing darah. Karena memangkul kitabnya, lalu berjalan jauh sampai kemudian kencing darah. Kemudian untuk masalah mengambil guru, ada seorang ulama itu yang punya guru itu banyak sekali. Imam Muhammad bin Yunus belajar ke banyak guru. Gurunya itu ada 1186 guru. Kadang kita itu guru, tapi ini enggak nyemplok sana nyemplok sini, belajar sampai tuntas. Terus belajar sampai tuntas. Belajar lagi sama gurunya lain, belajar sampai tuntas. Gitu. Kita kalau gurunya ustadznya itu kayak egaknya nengke, lo gak kekonek gak enak. Saya ngarep dijipok itu gurunya apa ilmunya. Gitu. Anak saya pernah saya leskan renang. Nah namanya les renang terus kan disuruh gitu, mungkin agak dikasih tahu gitu. Anak saya 2 saya leskan renang gitu, dulu masih SD. Terus kalau kakaknya itu, oh ya gak apa-apa sih, ya itu juga untuk kebaikan kita gitu kalau kakaknya. Kalau adiknya dimana terus, tadi terus, dia kesana nih, terus saya bilang, kudu sabar kan untuk ilmu itu. Guru marah itu mesti ada kebaikan yang diinginkan supaya kamu semangat, supaya kamu memperhatikan, supaya kamu kerja keras seperti itu. Sudah, ilmunya yang kita ambil, gurunya ngomong apa sudah, diam saja. Saya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita kadang sekarang milih-milih. Ya. Gak enak, gak usah dinggo. Kan gitu. Gak cocok, buah. Saya dengerin yang di luar, buah. Pokoknya sampah itu buah ya. Artinya ketika undur makola, wala tandur mangkol. Lihat, perhatikan apa yang disampaikan. Jangan lihat orangnya, jangan lihat yang menyampaikannya. Kadang yang menyampaikannya terkenal, isinya nggak ada, tapi ya oke, rame saja. Pokoknya seperti guyu-guyu, sih kan gitu, senang. Nah, itu ya. Jadi sampai punya 1186 guru belajar. Maka memang belajar itu harus pakai guru. Ada orang lagi untuk waktu yang lama. Ada seorang ulama yang beliau belajar ya, Imam Sa'lab, ahli nahwu, pakar nahwu. Beliau belajar sampai 50 tahun. Bayangkan. Ibu lagi berapa tahun? Ini saya lagi kalau minggu. 50 tahun belajar, dan luar biasanya lagi, selama 50 tahun belajar tidak pernah absen. Ya. Ibu belajar sebulan sekali, sebulan 4 kali ya. Di sini sebulan 4 kali. Absen di pentol. Sita alasan dititipi putu. Yang kedua linu-linu. Begitu kan biasanya kalau orang tua. Dan seperti itu. Ya. Yang ketiga terus apa lagi? Wes alasannya macam-macam. Ya, sebulan 3-4 kali izine ping 3. Ya, itu apa? Mereka di kabeh gak nyambung. Nah, gitu ya. Nah ini, maka 50
50 tahun bayangkan belajar dan tidak pernah, luar biasanya tidak pernah absen. Nih ulama dulu itu tenanan, sungguh-sungguh dalam belajar ini. Masya Allah. Ini lalu ada lagi kita seorang sahabat itu kalau kemudian sedang ulama-ulama dulu ya, Masya Allah, kalau sedang belajar itu antang kusyuk. Di nama EDB antang kusyuk turu aja ya gitu ya. Meneng ae wae curiga ini, meneng ae. Lah kok meneng wae nulis yo ora ya meneng ae. Kancane guyu kancane respon meneng ae. Kalau para ulama dulu itu ketika mendengarkan itu kusyuk. Apa Bu, seperti apa? Kalau ada burung nemplok di kepalanya itu tidak akan terbang karena dikirain pohon, patung, kayu. Saking tenangnya. Apa itu beda? Jadi dia sepindah. Geringan tidak. Saya tak sponsor sih. Itu saya. Itu ketika Allah pindahnya ini pikiran itu kepindah itu. Ilmunya ada berapa kalimat lewat. Ya makanya keluar dari sini sepotong-sepotong. Nah, karena dipotong sama Allah kita sendiri. Jadi seperti itu. Maka inilah kemudian gambaran-gambaran ulama-ulama dulu itu luar biasa sampai menempuh ke luar negeri, bahasanya itu sampai menjual rumahnya untuk mengambil satu hadis. Ya Allah, ibu ke Asuroya, ke kajian ilmu itu tidak cuma satu hadis. Kadang itu Ustadz menyampaikan itu beberapa hadis, menyampaikan beberapa ayat. Dulu untuk satu hadis saja, Masya Allah. Jabir menjual hartanya untuk beli onta, pergi ke luar negeri. Kalau sekarang untuk ke luar negeri kok didapat kok nggak begini, sudah ke Suriah, dia ke sana sampai rumahnya. Cuman aku tidak mau ketika aku mati, saya belum mendengar satu hadis dari Rasulullah yang belum aku dengar. Katanya engkau menerima hadis itu dari Rasulullah, makanya tak kejar. Coba bayangkan. Gitu. Makanya ini kesungguhan para ulama itu, tetapi menghasilkan ilmunya itu barokah. Ilmunya barokah. Sampai sekarang kita menikmati. Oh, pahalanya luar biasa. Makanya ini mengawali saya ingin menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu ya, dan keutamaan ilmu itu sendiri. Masya Allah ya. Orang banyak yang belum mau datang ke majelis ilmu, boleh jadi karena dia belum tahu keutamaannya menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Oke, yang pertama keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan ilmu ya, nanti ini campur. Keutamaan menuntut ilmu, dimudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim yang sering kita dengar, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, berjalan menempuh sesuatu yang di dalamnya yang dia tempuh itu fihi ilma, di dalamnya itu dia ada ilmunya. Artinya ibu menempuh jalan nih, dari mana rumahnya, kan itu dari Batu ke sini, dari mana ke sini, yang dia dalam menempuh itu di sininya itu ada ilmu seperti itu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya bihi, dengannya, dengan ilmu yang dia ambil itu, thoriqan ilal jannah, dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Saya mau tanya, ya, saya tanya sungguh-sungguh ini majelis ilmu yang malaikat ini ada di menaungi kita. Siapa yang tidak mau
masuk surga dengan jalan pintas. Siapa yang tidak mau? Gak ada yang mau. Siapa yang mau masuk surga dengan jalan pintas? Kita semua mau. Dan menuntut ilmu itu adalah jalan pintas masuk ke dalam surga menurut hadis ini. Kita ini senengannya yang pintas-pintas itu, ya. Pokoknya saat-saatnya kan gitu ya. Ya nara tuku jilbab, ya misalkan ibu mau ganti apa, mau puasa nih ganti sofa, gitu ya, ke mall, ke tempat furniture, kemudian ibu lihat duitnya kurang 500.000, dan itu enggak, udah kurang. Terus ibu kira-kira sudah ke furniture, cocok, pengen hari itu juga membawa sofanya, atau gini, ibu nanti 2 bulan 3 bulan lagi ya kita adakan. Pilih sendiri. Pilih langsung dibawa atau nunggu? Langsung bawa. Kalau kita aja proklamasi itu yang sesingkat-singkatnya itu nah. Kita ini pokoknya senengannya singkat-singkat, jalan pintas gitu, jalan tikus, pokoknya daun-daun mak-mak ya, salah urusannya akeh ya, seperti itu, jalan pintas. Ya bisa 2-3 pulau terlampaui satu dalam satu waktu kan gitu ya. Masa bulan anaknya ngepel kalau sekile kan gitu ya. Kalau balas WA, oh iya kayaknya rasanya sedih kan gitu ya. Nah itu. Jadi menurut ulama jalan pintas menuju surga itu ada di majelis ilmu. Rasulullah hadis riwayat Muslim ini, barang siapa orang yang menempuh jalan menuju sesuatu yang di dalamnya ada ilmu, maka Allah sahhalallahu lahu. Allah akan mudahkan dia. Dimudahkan. Inilah kemudian yang menjadi motivasi kita. Ya. Kita ini belum tentu masuk surga dengan sholat kita. Sholat ya Allah Akbar langsung mikirnya tekanan ngendi-ngendi kan gitu ya. Kemudian puasa kita juga masih jauh dari kualitas baik, kualitas level khusus kata Imam Al-Ghazali ya. Saya sering katakan begini, ibu-ibu, kalau kemudian ibu-ibu nanti Ramadan ini sebentar lagi ya, ibu puasa di bulan Ramadan, anaknya rewel ya, dineng-nengnya gak iso, lalu ibu nadanya tinggi, marah-marah. Ibu merasa batal enggak puasanya? Merasa batal enggak? Diganti enggak nanti? Enggak kan? Ya itulah kualitas kita. Iya. Itu kualitas kita. Imam Al-Ghazali itu membagi 3. Umum, puasanya orang umum, awam, khusus di atasnya khusus. Khusus di atasnya khusus ini kayaknya kita agak sulit sekali gitu. Agak sulit sekali, amat sangat sulit sekali. Kenapa? Karena khusus di atasnya khusus itu mikir nanti sore buka nganggo apa itu batal. Nah kan, ibu-ibu manehnya. Jadi itu kelasnya para nabi muqarrabin, orang-orang yang sudah luar biasa. Pikirannya, hatinya lepas dari mengingat Allah, batal puasanya. Nganggep batal bu, nganggep batal. Kalau kita orang awam kan gitu kan, nesu-nesu karo tanggane, nesu-nesu karo bojone, nesu karo kucing tanggane, kan gitu. Nah, karena harus jipuk gerai awake dhewe kan gitu. Kan nesu-nesu gitu. Nah itu ya gak terasa batal puasanya, karena itulah puasa awam kita. Masa 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun puasa kita masih levelnya kayak gitu. Makanya ya sudah, kamu ya dapat kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan. Karena kita gak bisa jaga lisan kita, gak bisa jaga telinga kita, gak bisa menjaga mata kita. Mata kita gak puasa, telinga kita gak puasa, lisan kita ya gak kosong. Yang kita puasakan hanya perut dan farji kita. Pokoknya wis nahan itu aman. Enggak utang. Enggak batal poso nih pokoknya. Enggak makan, enggak minum, udah jaga farji, sudah. Gitu kan kita? Iya.
Jadi ngesuk karo anake, karo bojone, karo sapa gitu, karo koncone angin-angin gitu, melihat saya menghabiskan waktu dengan YouTubean gitu. 13 jam kita puasa, 10 jam di nonton gitu, ngerasa nggak batang. Ya itulah kualitas iman itu. Ya, muhasabah diri kita. Jangan-jangan kita selama 20 tahun, 25 tahun puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bentar lagi mau puasa, siapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kemudian menghadapi masuk di bulan yang suci, sucikan hati, menghadapi bulan yang mulia, maka muliakan diri kita semua. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini Bu. Jadi dimudahkan jalan menuju surga Allah, Masya Allah ya. Setiap langkahnya kemudian gugur dosa kita, setiap langkahnya mengangkat derajat kita, dan Allah memerintahkan malaikat yang khusus mencari orang-orang yang berjalan ke majelis ilmu. Masya Allah. Allah memerintahkan malaikat yang ditugaskan untuk ngintili, ngikuti orang-orang yang mau pergi ke majelis ilmu. Bahkan kemuliaan malaikat ini, sayapnya yang mulia ini, itu dibentangkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Karena betapa mulianya orang-orang yang kemudian menuntut ilmu ini, sehingga sayapnya malaikat itu diberikan untuk menaungi, untuk dibeberkan, dilewati untuk orang-orang para penuntut ilmu. Tidak hanya itu saja, bahkan Allah ketika menyuruh malaikat yang khusus mengikuti orang-orang yang menuntut ilmu, malaikat ditanya sama Allah, malaikat, ngapain mereka duduk-duduk di situ? Mereka menuntut ilmu untuk apa yang mereka inginkan? Mereka ingin meraih surgamu ya Allah, kata malaikat. Kata Allah, apakah mereka tahu surgaku? Bagaimana indahnya, nikmatnya surgaku itu? Belum tahu ya Allah. Bagaimana jika mereka itu tahu betapa nikmatnya surga itu? Pasti mereka akan mengejar tempat itu ya. Pasti mereka tidak akan melalaikan tempat itu ya. Apalagi yang diminta malaikat oleh orang-orang yang duduk itu, yang menuntut ilmu itu, mereka ingin dijauhkan dari neraka-Mu ya Allah, agar mereka terbebas dari neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka tahu malaikat neraka-Ku seperti apa, dahsyat, pedih, sakitnya? Seperti itu? Belum tahu ya Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka tahu betapa azabku itu sangat pedih dan sangat keras, pasti mereka akan lari menjauh dari neraka-Mu ya Allah. Maka Allah berikan rahmat-Nya, ketenangan di majelis-majelis ini, dan Allah katakan, aku ampuni dosa-dosa mereka. Paling enak ya. Ibu kare rumah kiai lho, karo ngamal tapi ya nanti ya, jadi rumah terus disimpan aja ya. Jadi seperti itu. Ini Allah ampuni, bahkan ada dalam sebuah hadis juga, semut-semut, seluruh malaikat, apa yang di langit, makhluk, semua makhluk, bahkan ikan-ikan yang di lautan itu memintakan ampunan untuk kita. Dan kita ini berhajat besar dosa kita diampuni. Karena setiap hari kita itu melakukan dosa. Kita nggak buka positif, enggak. Aku ngaji ini, terus ngaji lagi, terus ke rumah, gak main-main, kan nggak enak dosa saya lakukan. Ketika kita melakukan amalan yang sia-sia, itu akan dimintai juga pertanggungjawaban ketika waktu yang kita sia-siakan itu. Kadang kayaknya kita di majelis ilmu, tapi hatinya bekerja, batin-batin. Aduh kita sebelahku ini kok kurang atus kepiye kan gitu ya. Kan gitu. Ada lagi mungkin batin-batin elek atau apa-apa. Aduh
begitu ya. Biasanya yang ngasuronya enek sarapan ini kan gitu. Bukan kalau ya kan gitu. Nah, ini Rena boleh ilmu apa boleh sarapan? Ya kan gitu ya. Jadi boleh sarapan yang warteg ya. Ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah kan gitu. Jadi yang dipinginkan itu apa gitu. Di sini ilmu gitu ya. Kalau ada sarapan bonus-bonus saja gitu ya. Ini. Jadi yang pertama dimudahkan jalan kita menuju surga, masya Allah. Jadi ada ulama yang mengatakan begini, kalau kita mau selamat melewati syirat, hadiri, datangi, menuntut ilmu di majelis-majelis ini. Karena kita masuk surga itu akan melewati syirat, gitu. Jadi ketika kita sering menuntut ilmu, maka karena kita melewati syirat itu, kalau selamat sampainya surga, gitu. Kalau nggak selamat, jatuhnya ke neraka. Jadi ada yang mengatakan gitu, kalau mau selamat melewati syirat, gitu, maka kita harus menjadi para penuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, supaya ini akan memudahkan kita untuk masuk surganya Allah. Kaitannya apa? Saya mau tanya ini. Kaitannya apa Bu, orang yang duduk menempuh jalan cari ilmu kok dimudahkan jalannya ke surga? Apa? Jangan-jangan kita nggak ngerti, ngomong gini tapi nggak ngerti. Tahu? Kalau ibu hadir di majelis ilmu, ibu dapat ilmu yang benar, dan ilmu ini adalah sumber kebaikan. Karena al-ilmu qoblal amal, kan gitu kemarin itu. Jadi nggak bisa kita itu ilmu tanpa beramal, tanpa ilmu itu nggak bisa. Artinya nggak bisa, nanti jangan-jangan amal yang kita lakukan ini salah kalau nggak punya ilmunya. Yang penting bener ini bener, yang penting kan nggak ganggu uang kan gitu. Oh kamu mabuk di rumah ya nggak ganggu uang. Nah jadi karena nggak punya ilmunya, jadi akhirnya nggak popo gitu. Ora popo aja gitu. Nah ini karena nggak punya ilmu. Nah ketika punya ilmu kan, walah tiba-tiba nggak boleh ya Bu. Iya Bu nggak boleh begitu. Jadi kemarin oh ya Allah, sekarang tahu saya. Ya kemarin dia nesu-nesu di sini batin nesu. Ya Allah ketika disampaikan tiba-tiba nggak boleh ya wis belajar kan gitu. Nah jadi akhirnya ketika dapat ilmu kita beramalnya dengan benar. Ketika kita beramal dengan benar, maka Allah akan ridho, akan menerima. Karena apa? Karena amalan itu diterima. Selain ikhlas, dia harus mengikuti ittiba'ur Rasul. Nah, kita sudah tahu ilmu itu tadi apa menurut Imam Rajab Al-Hambali, semua yang datang dari Allah. Allah menurunkan apa? Quran dan hadis, gitu ya, dari Rasulullah. Jadi ini jalan pertama ini. Jadi kenapa kok sampai mengatakan dimudahkan masuk ke dalam surga? Karena segala sesuatu itu harus punya ilmu. Mau masuk surga itu ya ada ilmunya. Mau menguasai dunia itu ya punya ilmunya. Jangankan gitu Bu, senyum aja harus punya ilmu. Kalau ibu bendino setiap ku guyu, delok gelas guyu, delok kamera guyu, kan gitu, delok pager guyu, ya saya delok rumah sakit jiwa, kan gitu. Ilmunya itu, kamu itu kalau ketemu saudaramu jangan sepelekan masalah kecil ini. Mukamu berseri-seri, kau tersenyum, sedekah kamu sudah. Jadi ketemu wong, kayak wong guyu, kan gitu. Senyum saja harus punya ilmu, diam harus punya ilmu. Jadi diamnya kita itu pakai ilmu, bukan males aku lagi males ngomong wes gak itu enggak. Waduh aku ngomong, aku emosi, makanya aku diam. Karena hadisnya mengatakan seperti itu. Mayyu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu nggak bisa berkata baik, menang, diam. Nah ini punya ilmu, diamnya dengan ilmu, bicaranya dengan ilmu. Jadi semuanya itu pakai ilmu, ya, gitu. Paham ya Bu ya? Ini yang pertama. Yang kedua,
ilmu itu adalah warisan para nabi. Siapa yang nggak mau warisan? Rebutan kalau ini warisan. Jadi ada seorang sahabat mengatakan di sana di dekat pasar sana itu bagi-bagi warisan. Ada sahabat yang lain datang, kak ono apa-apa kan gitu, malah ini pengajian kan gitu. Terus, iya itulah warisan, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, tetapi mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup banyak. Jadi kita duduk di sini itu untuk mengambil warisannya Nabi. Nabi meninggalkan warisan. Kadang uang pengen ngambil rame itu kalau warisannya harta ya. Bisa nyun sewu, bisa musuhan, bahkan bisa saling membunuh hanya karena warisan. Nah, Nabi meninggalkan warisan. Apa itu warisannya? Ilmu. Dan kita harus ambil warisannya dari para nabi ya. Dan al ulama warasatul anbiya, dan ulama itu pewarisnya para nabi ya. Dan kita ingin menjadi pewarisnya nabi. Jadi ulama kan positif. Ulama itu jamaknya orang yang berilmu ya. Kalau satu alim, kalau banyak ulama gitu. Jadi seperti itu. Maka ini kita telah keutamaan yang kedua, kita telah mengambil bagian warisan dari Rasulullah itu dengan bagian yang cukup. Oke, kemudian yang ketiga, indikasi seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka ini indikasi bahwa Allah itu ingin memberikan dia kebaikan. Ya Allah, kita itu ingin dikehendaki. Jadi Allah itu menghendaki kebaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang difahamkan ilmu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yuridillah, Allah menghendaki bihi dengannya, maka maksudnya kebaikan khairan ya. Wa may yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah menghendaki baginya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan dalam masalah agamanya. Bisa dicari dari mana ilmu agama? Satunya ya di majelis ilmu. Yang kedua dengan membaca tadi ya, seperti itu. Kemudian bisa membaca ini bisa di mana lah, melihat di TV, mendengar di radio, mendengar dari HP, itu bisa semuanya. Ya, seperti itu. Tapi yang paling ideal itu adalah sunatullahnya itu seperti ini. Sahabat itu tadi datang ya, salafus saleh itu pun mendatangi gurunya. Ya, seperti itu. Jadi ini indikasi seorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini tadi ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Inginkan, senangkan Bu kalau Allah menghendaki kita jadi orang baik. Iya, karena kadang kita pengen baik saja kok apa ya aku gitu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena Allah itu Al-Jabbar, Allah itu Al-Qahhar, yang maha berkuasa, yang maha memaksa, yang maha menundukkan. Kalau Allah sudah pengen, kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalang, yang bisa menghentikan keinginan Allah. Kalau Allah menghendaki kita baik, insya Allah, maka dimudahkan. Ya, tadinya itu aras-arasan gitu ya, ke majelis ilmu itu, paling ngantuk kan gitu. Ya, mikirnya ngantuk sih. Jadi mikirnya ngantuk, mikirnya kok ngomong kayak menengai gitu ya, kayak itu bosan, boring kan gitu, jenuh kan gitu ya. Tapi di sini ada ilmu, insya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ilmu itu akan kekal dan akan bermanfaat
bagi pemiliknya meskipun dia telah meninggal. Ya. Hadis riwayat Muslim, idza matal insan qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Jadi ini sudah kita sering dengar bahwa di sini kalau ada anak Adam mati maka dia akan terputuslah semua amalnya kecuali 3, yaitu yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, ibu ngaji dapat ilmunya sampaikan. Bali buani walau ayah. Ada ceritanya seorang ustadz, bapak-bapak di majelis ilmu, nunggu dia di depan gitu ya, khusyuk gitu. Ketika ustadznya itu mengatakan amalan yang lebih berat, amalan yang ringan tapi berat di timbangan amal nanti di akhirat, ustadznya mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Catat sama dia. Oh, diamalkan. Lalu apa? Disampaikan ke tetangganya. Lagi antri obat, mau saya ajari Pak ya, kalimat yang ringan tapi lebih berat di timbangan apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Di setiap kesempatan diajarkan satu apa yang dia ketahui ini. Kemana-mana kalau lagi apa, enggak tak ajari satu kalimat yang itu subhanallah wa bihamdi subhanallah. Bahkan suatu hari dia jatuh dan harus masuk ke rumah sakit, pingsan. Ketika pingsan, ini ceritanya seorang ustadz ya. Jadi ini asli. Seorang ustadz bercerita tentang ini. Terus kemudian ketika dia pingsan dibawa sama tetangganya, lalu ketika siuman yang dilihat itu kayak baju putih-putih gitu, ya mungkin perawatnya, tidak mungkin dokter gitu ya. Nah, sebentar gitu dia melek itu, oh dokter tak ajari ya, mau nggak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Meninggal. Jadi ilmu itu ketika disampaikan, orang lain mengamalkan, kita tidur di bawah tanah, kita dikubur di dalam bumi. Ketika seseorang itu melaksanakan, mengamalkan apa yang kita sampaikan, kita tidur di bawah, tapi transferan pahala itu terus mengalir. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1, kemudian mengajarkan ke lain, seperti multi level marketing. Kita harus menjadi MLM, tetapi MLM untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, jadi seperti itu. Dapat maka kita akan dapat. Maka ketika ada yang belajar, sampaikan Bu, kalau udah belajar ngaji, ajarkan, golek murid, gen amalnya panjang, gitu ya, nggak mandek di situ. Maka kalau yang belajar itu, kalau belajar ngaji gitu ya dengan saya, udah Bu, ayo Bu, ngajari ngaji, golek murid, gitu. Biar panjang nanti itunya, ilmunya itu. Ya, biar kemudian ketika kita mati itu banyak yang menikmati manfaatnya, itu bisa kita rasakan saat kita sudah di dalam tanah. Yang pentingnya ibu ngaji itu gitu, minimal lah ke anak-anak. Coba, maka kenapa ibu-ibu itu harus ngaji? Karena ibu-ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Anak-anak hari ini itu adalah anak-anak yang rapuh, anak-anak yang kemudian gampang putus asa. Ada masalah sedikit langsung baper, ya kan? Langsung ngedrop gitu. Emak-emak, ibu-ibu yang sudah ngaji, transfer energi positif ibu ke anak-anak. Duh, tidak boleh gitu. Harus semangat, gak boleh putus asa. Rahmat Allah itu sekarang diuji gini karena mungkin Allah menginginkan kebaikan yang belum kita ketahui. Semangat. Anak sekarang kan gitu, gak kayak orang dulu. Ya Bu ya, orang dulu kalau mau cari makan keluar, ya ngerambat sih, kan gitu ya. Apa yang pasar sih keluar. Anak sekarang kan duduk kan gitu. Iku udah teko itu ya, neng sekolah apa
gitu. Nah itu mengatakan, ya oh iya Pak punya rumah. Oh iya gitu. Jadi mau makan sudah. Jadi itu terbentuklah sekarang anak-anak kita itu rapuh. Ibu-ibu lah yang harus menguatkan. Anak-anak kita itu makanannya juga instan-instan, cepat saji. Jadi ya apa-apa, pengennya ya apa-apa ya sadet-sadet gitu, nggak mau rekoso. Kalau orang dulu ya rekoso, makanya biasa jatuh bangun itu biasa. Anak sekarang itu jatuh sekali mewek, ya gitu, nggak tangguh. Jadi harus menjadi mana. Nah maka ibu-ibu lah yang nanti menangguhkan, karena kita ingin bersama anak dan suami keluarga masuk surga bareng-bareng, ya kan? Gitu di dalam surat At-Tur itu gitu. Allah itu akan memasukkan seseorang dengan keluarga besar masuk kumpul lagi ke dalam surga, dan kita ingin seperti itu. Itu ya, maka penting kita itu ngajar kuis tua ini dia, gak apa-apa, gak ada istilah terlambat. Bahkan kebaikan itu tidak boleh disia-siakan. Meskipun kemudian kata Rasulullah ibaratnya, kalau kamu tahu ini datang kiamat, kok di tanganmu itu ada biji kurma, tanam mo. Kiamat ku teko, nggo apa manfaatnya? Yo gak iso ngrasake, tanam. Kebaikan itu tidak boleh disia-siakan meskipun aku harus gak kayak gitu. Ya, jadi ini. Maka kemudian ilmu itu akan kekal dengan kemudian disampaikan. Nah, kita bisa menyampaikan kalau cari ilmu. Ya nggak bisa labim salabim, abrakadabra. Dibantu ya. Nah, apa siapa dulu itu ya? Nggak bisa dengan tepuk tangan terus kemudian orang-orang curi gitu. Ya itu tadi. Ya Imam Al-Bukhari ada seorang apa ya yang disampaikan paham. Ya itu kan nggak bisa moro-moro kayak sulapan gitu. 50 tahun belajar ilmu, ya bertahun-tahun belajar ilmu, masya Allah. Itu harus waktu ilmunya itu apa? Harus sabar, waktunya lama menuntut ilmu itu. Oke, ini yang keberapa? 4. Ya, yang kelima. Orang yang berilmu, hanya orang yang berilmulah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yakhshallah yang punya rasa takut kepada Allah, ibadihi, di antara hamba-hambanya itu adalah ulama, orang yang punya ilmu. Orang itu kalau punya ilmu, dia punya takut sama Allah, rasa takut kepada Allah. Saya tanya, anak-anak kecil itu kadang nyoba-nyoba colokan listrik itu kan mau dipegang-pegang ya Bu ya. Kenapa kok dia lakukan itu? Gak ngerti bahayanya, bener gak? Kenapa anak itu kadang naik apa namanya tangga itu isi ke umur 2 tahun, kayak pengen naik tangga kemudian cepet gitu. Kita sering ngisor ngeri, aduh kan gitu. Kenapa anak-anak seperti itu? Karena mereka belum tahu yang tiba itu sakit, gitu loh. Awak jadi kan harus bayang ya, tiba itu sakit merah, ya seperti itu. Tidak hanya sakitnya di sini, seawak sakitnya, ya. Dari ketinggian itu, inguk-inguk pagar, aduh, aja, takut. Kita bayangkan kalau jatuh, mereka nggak ngerti kalau jatuh bisa patah kakinya, bisa bocor kepalanya. Jadi orang-orang yang tidak tahu itu biasanya nggak ngerti. Makanya ada ngomong, nggak apa-apa mlebu neraka, bisa konser bareng. Punya ilmu, jadi nggak takut sama azabnya. Gitu. Tapi orang yang punya ilmu, Bu, masya Allah, ulama itu banyak nangis. Oke, kenapa kok perlu rasa takut? Karena kedudukan takut kepada Allah di dalam agama kita itu luar biasa. Apa saja keutamaan orang yang takut kepada Allah, ini kaitannya orang yang berilmu lah yang memiliki rasa takut. Kita selipkan dikit ya Bu ya. Apa sih keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Jadi orang yang punya rasa takut maksudnya gimana atau positif takut sama Allah itu,
Takut azab Allah itu sangat pedih. Jadi kita nggak mau masuk ke neraka. Jadi kita akan berusaha apa saja yang memasukkan ke dalam neraka kita hindari. Itu takut. Takut amal kita nggak diterima, maka kemudian akhirnya kita berusaha mencari ilmu supaya apa sih yang menjadikan ilmu apa amalan itu diterima oleh Allah. Maka dia akan selalu memperbaiki dirinya. Takut saat menghadap Allah amalnya belum cukup, maka karena takutnya itu dia akan selalu mempersiapkan mencari bekal-bekal, pundi-pundi amal untuk bekalnya menghadap Allah nanti. Itu takut itu kayak gitu. Makanya orang yang takut kepada Allah itu nanti akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Takut. Ada sebuah kisah, insya Allah di zamannya Nabi Musa. Seorang laki-laki bapak-bapak yang dia merasa banyak berbuat maksiat, lalu dia berwasiat kepada anaknya, anakku, nanti kalau bapak meninggal, bakar tubuh bapak, debunya tebarkan di lautan, biar ke bawah angin kemana-mana. Oke. Lalu kemudian kisah ini nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada orang ini, bapak ini, kenapa kau berwasiat seperti itu kepada anakku? Ya Allah, aku ini banyak maksiatnya, aku banyak dosanya, aku takut kepadamu karena azabmu itu sangat pedih, aku takut. Sehingga aku menyuruh anakku untuk kemudian membakar lalu debunya diterbangkan supaya nanti aku nggak diutuh lagi di hadapanmu. Gak ngerti kalau Allah itu tinggal segitu ya, gak ngerti kok. Tapi orang ini ada rasa takut gitu loh. Pikiran dia wis diterbangke wis gak karuan bentuknya yang diri, gak usah dikumpulkan. Terus tidak bisa menghadap Allah itu dengan utuh. Jadi dia pikirannya ngono, tapi dia tuh punya rasa takut. Maka kata Allah, karena rasa takutmu kepadaku, masuklah ke dalam surga. Diampuni. Gitu. Ya, jadi seorang ulama itu juga mengatakan begini, aku lebih senang ketika malam itu tidak bangun malam, tapi paginya nyesel ya Allah kok mampu kok enggak tani gitu, daripada aku sholat malam lalu paginya aku ujub dengan ibadahku, aku bangga dengan ibadah, wah aku sholat itu ketika kita enggak sholat malam boncong ini kan gitu ya, enggak. Dia merasa bangga, ujub, sombong dengan ibadahnya. Maka kata ulama, aku lebih senang malamku ikut tidak bangun, tapi paginya aku nyesel ya Allah, engkau datang aku nggak hadir pada malam itu. Seperti itu lebih disukai. Tapi jangan distressingnya, jangan nggak bangun malamnya loh ya. Nggak bobo gitu ya. Yang penting nyesel gitu. Nyesel apa nggak nyesel itu? Kalau kita mah bukan nyesel kayak ulama, kalau kita itu cari pembenaran. Oh, mabuknya aku nggak mangi ya, aku mabuk, tapi Allah itu memang maha tahu. Wah, aku kesel, dia itu kesel, malah terus. Jadi Allah itu tahu kalau aku tuh lagi capek, jadi nggak dibangunin malam supaya kemudian bisa turun nyenyak. Ini pembenaran. Ya, jadi seperti itu. Nah ini ya, jadi yang pertama, orang yang punya rasa takut kepada Allah itu akan diberikan ampunan dan rahmat. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah berupa balasan surga. Insyaallah. Jadi kalau kita takut sama Allah, akhirnya seperti tadi Bu, ibadahnya benar karena takut nanti ibadahnya nggak diterima. Orang yang takut sama Allah itu dia akan menjauhi larangan-larangan Allah karena takut ketika dilanggar nanti dia masuk ke nerakanya Allah. Nerakanya Allah itu sangat megah-megah. Oh ini gak oleh, menjauhi diri dari kemaksiatan. Terus ketika dia takut ketika menghadap Allah amalnya belum cukup, dia selalu mengejar. Ya, Masya Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita ketika sering baca hadis mesti banyak yang meriwayatkan dari Abu Hurairah gitu ya. Ini masalah Abu Hurairah itu Bu, dia termasuk yang terlambat lah masuk Islam itu. Kalau tidak salah 4 tahun sebelum Nabi wafat dia baru masuk Islam. Tetapi Abu Hurairah itu mengejar ketertinggalannya itu kemana-mana Rasulullah diintili
supaya kemudian mendapatkan. Makanya dia intens terus. Pokoknya Nabi, makanya dia di Kufah ya, di tinggalnya di Masjid Nabi, di emperannya Masjid Nabi gitu ya. Dia pokoknya Nabi bangun, dilihat apa yang dilakukan, nganggu sendali ini dicopot kaki kiri dulu, kemana dia di mana-mana Rasulullah ada dia dapat ilmunya. Bahkan sampai tidak saking mencari ilmu itu sampai nggak makan, sampai perutnya itu lapar, sampai di batu, di ikan sampai batu, atau seringkali karena dia inginnya mencari ilmu itu sampai nggak makan, perutnya ditekan di dalam di tanah supaya kemudian menghilangkan rasa laparnya karena tidak makan. Ulama-ulama itu gitu Bu, kadang waktunya nggak mau tersiksa, ketika kemudian waktunya makan muridnya disuruh baca kitab. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita makan, muridnya suruh baca kitab, sehingga tidak ada waktu yang kemudian terlewatkan. Jadi aku mau makan, bacakan kitab. Jadi seperti itu. Jadi suruh baca supaya ada ilmu dari kitab itu. Jadi Masya Allah. Kalau kita makan sambil nah itu ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau ibu lagi makan, rewangi kok dimati kok ngajak kita. Jadi seperti itu. Ya Masya Allah itu. Jadi itulah Allah akan ridho kepada orang-orang yang punya rasa takut berupa balasan surga. Ridho itu apa sih Bu? Hah? Ridho itu puas. Allah ya, puas. Tidak hanya menerima, tapi ridho itu puas. Jadi Allah itu puas dengan orang-orang yang ketika di dalam hidupnya itu dia dalam kondisi takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu menjadikan dia dekat kepada Allah, tidak menjauh. Yaitu tadi yang saya gambarkan. Kalau orang takut kepada Allah, dia akan mempersiapkan diri agar kemudian tidak masuk nerakanya, dia bisa masuk ke surganya Allah, dan dia ketika menghadap Allah itu punya bekal yang cukup. Jadi orang yang merasa takut itu akan mendapatkan ridho Allah. Allah itu puas sekali. Bahasanya beginilah Bu. Kalau puas itu apa? Bahasa gampangannya apa Bu? Senang, marah, senang pakai bingit. Ya kan? Senang pakai banget. Ya, misalkan pimpinan melihat bawahannya, kerjanya memuaskan. Aku puas dengan kerja-kerjamu. Kira-kira tiga iya apa Bu? Bonus. Ini Allah bonusnya berupa balasan surga. Jadi Allah kalau ridho itu seperti itu. Surga ini barang dagangan Allah loh. Disebutkan di dalam hadis, Allah punya barang. Barangnya itu sangat mahal. Namanya surga. Ya. Lah kok iso surga dijibuk karo ning pengajian karo turah gitu. Iso. Ya, maca Quran karo bolak-balik kurang pirang-pirang ya. Surga itu mahal. Ya, surga itu mahal. Surga bisa didapat dari sholat yang pengen cepet-cepet rampung. Nikmatnya nggak ada itu berarti hatinya masih ada penyakit. Kita itu mau Quran, pengen cepet-cepet shadaqallah, sholat pengen cepet-cepet assalamualaikum. Nabi itu Bu kalau sholat nggak pengen cepet-cepet rampung, pengen lama. Makanya riwayatnya itu sujud terakhir Rasulullah itu lama, seolah-olah nggak pengen mengakhiri. Tetapi kan sholat zuhur tetap 4 rakaat kan gitu. Tapi kayak seolah-olah nggak mau mengakhiri gitu. Nanti sudah tasahud itu masih lama lagi doa lama. Tadi sujud itu juga lama doa. Ketika tasahud akhir itu juga lama doa. Kalau kita kan enggak, jadi enggak. Apa menang setengah tua lalu gino-gino, gitu ya. Terus lemputan mana? Terus aku kurang pakai. Assalamualaikum.
Kok Bu Siti bilang gitu? Kenapa pernah saya? Terus petang rakaat Bu, kesel-kesel kan? Orang kentot, ya cepet-cepet lah gitu ya. Ini kan kualitas sholat kita kayak gini dan rampung. Ya, imame moco sahalaman, kita umum dewe hati moco surat Allah. Nabi 1 rakaat 5 juz, anteng kakinya sampai bengkak itu Kak. Ya, awake dhewe kok gringgingen dhisik. Imame maca surat sing kok kita isi suwe iki wis gringgingen dhisik. Padahal sikile ro gringgingen. Nikmatnya di mana? Surga itu mahal. Harus perlu pengorbanan. Ini yang harus kita tahu. Ya, surga itu mahal. Insyaallah. Ya, maka kemudian Allah kalau kemudian dengan orang-orang yang takut itu akan Allah ridho kepada orang itu diberikannya balasan surga. Ridho itu puas, kalau puas aku gitu ya. Kayak suami itu kalau bilang puas aku mah, puas itu kan senang pakai banget. Kan gitu puas kan jaluk tukak kayak ya oke, kan gitu yang wis puas. Kan gitu. Nah ini jadi Allah itu Masya Allah. Jadi seolah-olah begini. Aku puas dengan tugasmu di dunia. Kamu tak kasih sakit, tak kasih orang datang kepadamu itu memfitnah kamu. Kau moro-moro dimarahin orang, kau diakusi orang, tak buat sakit kamu sampai gak bisa bangun 2 tahun. Tapi yang kau lakukan sabar dan menerima ridho takdir dari Allah. Kau ridho dengan takdirku, maka aku ridho dengan kerja-kerjamu di dunia. Tak kau menuntut ilmu kamu, ngeluh kesel-kesel kakinya, datang kamu, itulah puas aku dengan kerja-kerjamu. Maka ketika menghadap Allah, maka yang dipanggil itu yang orang hatinya tenang gitu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi adkhuli jannati. Kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku itu, aku puas, kau puas. Kau puas mendapatkan balasan dariku dan aku puas kerja-kerjamu di dunia. Kau gak ngeluh ketika capek, harus melakukan peranmu sebagai ibu, gak nesu-nesu tok. Kau ridho dikasih anak dengan berkebutuhan khusus, aku kasih uji kamu. Kau ridho dengan apa yang aku lakukan kepadamu, aku ridho ketika kau nanti kembali kepada. Karena kita kalau mau minta itu mintanya seenak-enak kan Bu. Dulu anak wong liya, aduh seneng ya, anakku koyo ini. Allah itu yang punya apa namanya, punya keinginan itu Allah. Kalau kita mau minta, kita mintanya seenaknya pinter, yang sekolah lagi siji gitu. Tapi kadang-kadang kenyataan itu tidak seperti yang kita harapkan. Dan semuanya itu karena Allah. Maka ketika kita diuji dengan semua hal, kita ridho, maka Allah, aku ridho juga. Kau ridho dengan keputusanku, padahal itu menyakitkanmu, padahal itu menguras tenagamu, padahal itu menguras hartamu, untuk kemudian mengopeni anak ini, untuk sabar dalam sakitku yang 5 tahun, 7 tahun, harus ini sekali suntik. Saya teman saya itu kanker itu sekali nyuntik itu kalau tidak salah harganya itu puluhan juta, 45 atau berapa, seperti itu. Tapi ridho nanti kalau kembali kepada Allah, ridho, aku puas dengan kerja masuk surga. Ini ya, jadi seperti itu. Maka orang yang takut kepada Allah, Allah akan ridho dengan dia. Ya, seperti itu. Kemudian rasa takut ini Allah akan berikan surga dan 2 taman surga. Ada yang mengatakan 2 surga, surat Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman ayat 46 itu ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang khafa, yang takut kepada besaran Allah, Rabbnya,
maka Allah akan berikan 2 surga. Ada yang mengatakan surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia itu diberi kebahagiaan, yang ketenangan, ya senang saja gitu dengan apapun keputusan Allah seperti itu. Ya, karena sesungguhnya Allah itu ciptakan kita untuk bahagia. Ibu-ibu, Allah menciptakan kita itu agar kita bahagia. Bukan untuk bersedih, bukan untuk kemudian dada kita sesek. Enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bahagia. Di mana hubungannya Bu Siti? Karena tidak ada orang itu meraih kebahagiaan kecuali dekat, tunduk, patuh, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi enggak ngomong kosong kalau kemudian dia bahagia tapi jauh dari Allah. Maka kalau hari ini kita belum bahagia, kalau hari ini di antara kita ada yang belum bahagia, maka ada proses yang salah dalam beragama kita. Agama kita nyuruh memaafkan loh kalau ada orang yang menyakiti kita, tapi kita nggak mau maafkan, bahkan to be continue. Setahun belum cukup Pak Bos. Sambung ya, marahin nyambung ya, 2 tahun kan gitu. Makanya kita nggak bahagia, mangkal terus karena agama kita menginginkan ketika ada orang yang menyalahi kamu, maafkan. Enggak, kita disuruh oleh agama ini ikhlas, mengikhlaskan diri, hanya apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kok kita pengen pujian orang ketika orang lain tidak tepuk tangan? Oke, bisa tepuk tangan. Gue semangat ini kan gitu. Kalau kemudian dia susah kan gitu, ngasih seseorang lupa orang yang ngucapin terima kasih, galau. Nah, gak matur suwun bareng kan gitu. Wis tak kei oleh-oleh anggota dikei gak matur suwun kan gitu. Susah ndak Ibu? Susah, cuma untuk apa? Ucapan terima kasih. Makanya kita disuruh ikhlas itu biar bahagia. Seperti Imam Ahmad, dia dianyelke karo tanggane, bahagia saja. Lah urusanmu karo Allah sudah menjalankan perintah Allah. Kue ngeselnya gak ngeselnya Bapak, artinya urusanmu sama Allah, sudah menjalankan perintah. Sebetulnya kita diciptakan oleh Allah itu untuk bahagia, cuman kita seringkali tidak bahagia. Yaitulah karena kita belum benar dalam berproses. Berproses dalam agama ini ada hal-hal yang belum kita lakukan dengan benar gitu loh. Ya kan? Nah, sholat suruh antem, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan sholat. Nah, sholatnya pengen dandan rampung, tidak sesuai dengan SOP yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana dapat ketenangan. Harusnya sholat itu menghadap Allah itu tenang, semuanya titik nol. Fokusnya ke Allah. Enggak, ada urusan dunia digawain sholat. Ya. Aduh tepung intek kok iki piye iki gak ono sing dikon. Anake sekolah kabeh itu mikirin nek salat. Piye gak mumet. Jadi gak bisa salat ini dijadikan penolong kalau salatnya kayak gini. Ya, seperti itu. Maka kemudian Allah akan memberikan 2 surga bagi orang-orang yang kemudian punya rasa takut. Lalu air mata orang yang takut kepada Allah menjadi perisai, pelindung dari api neraka. Ibu, orang yang matanya menangis karena takut kepada Allah, ini mata tidak akan tersentuh api neraka, kata Rasulullah. Tapi nangisnya bukan karena nonton sinetron, ya. Nangisnya bukan karena ngupas bawang, ya. Nangisnya bukan karena imamnya nangis, ini nangis. Nangisnya karena takut kepada Allah, lalu dia kemudian air
air matanya mengalir karena takut. Imam At-Tirmizi di usia senjanya takut nanti ketika menghadap Allah amalnya belum cukup, nangis sampai buta matanya. Mata seperti ini tidak akan tersentuh api neraka. Imam At-Tirmizi nangis karena takut saat nanti menghadap Allah, takut amalnya belum cukup. Umar bin Khattab saking sering nangisnya sampai seperti ada sungai di pipinya, hitam garis hitam karena sering nangisnya, membentuk hitam-hitam karena sering mengalirnya di situ air matanya. Dan kita tahu ini orang-orang hebat semuanya, dijamin surga itu Umar. Bapak Dewi nangis nonton sinetron. Nangis kalau masalah-masalah sepele, bukan. Nangis karena takut nanti. Ya Allah, aku nanti kalau moro-moro mati, bacaan Quranku rong apa, ya apa ini semangat memperbaiki bacaan. Ya Allah, kalau kemudian moro-moro meninggal, ya apa ini masih banyak dosa, banyak istighfar. Sambil nangis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Bayangkan dosa. Istighfarnya kita hari ini, istighfarnya sudah disambi. Karo maca WA. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, nonton berita. Jadi astagfirullah yang mantap karena disambi tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma di sini, nggak sampai di sini. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Mau kawanan kan ini. Astagfirullah ya Allah. Karena keamanan kamu rungsung, anaknya diseneni. Astagfirullah ya Allah, bojone ya Rabbi tidak sarapan murada menjenguk kerjane. Astagfirullahaladzim. Ngaji ya telat ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kita air matanya terbuang sia-sia hanya untuk melihat sinetron dan hal-hal yang tidak berguna. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah. Satu lagi, Rasulullah bilang ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang satu air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua mata yang dipakai untuk berjaga-jaga fi sabilillah. Kalau di situ dalam perang gitu ya. Misalkan ibu melean karena apa? Karena sholat malam, melean karena mau Quran, melean karena nunggu orang tua. Mudah-mudahan mata-mata yang berjaga untuk di jalan Allah itu akan menjadi tidak akan tersentuh api neraka. Memang dalilnya itu berjaga-jaga di dalam perang gitu ya, mata fisabilillah. Tapi mudah-mudahan mata kita yang terjaga nunggu anak sakit juga mudah-mudahan itu berada di atas jalan ya, seperti itu misalnya. Ini kemudian masih itu udah 9:30 itu saya bingung karena di sana jam 10. Kita lanjutkan saja ya nanti insya pertemuan yang akan datang. Kalau puasa itu libur atau libur ya? Oke. Berarti nanti Syawal ya. Syawal juga libur. Halal bihalal itu ya enggak biasanya. Ini sampai berapa Bu tadi yang keutamaan menuntut ilmu? 5 ya. Ini masih ada 9. Maksudnya sampai 9. Jadi masih kurang karena ini tadi terpotong membahas tentang orang yang berilmu lah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi nanti ada beberapa yang belum, insya Allah kita sambung di lain kesempatan insya Allah jika Allah mengizinkan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau mau yang ditanya mau. Oh iya, monggo. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang saya mau tanyakan, kita itu kan dalam satu
Depok kan ada banyak kajian Iya. dan sholat siang malam. Terus kalau kita turuti hampir semua itu kita butuhkan ilmunya. Sedangkan kalau kita datang hampir pekerjaan rumah kita, tanggung jawab kita sebagai istri itu banyak terbengkalai. Itu lebih banyak mengenai. Ya, alhamdulillah Ibu, hari ini kita bisa menuntut ilmu itu banyak sekali media atau tempat-tempat yang media atau sarana-sarana yang bisa kita ambil untuk bisa menuntut ilmu. Tugas utama perempuan itu adalah di rumah, ngurusi anak, ngurusi suami, ya. Maka kemudian ibu harus selesaikan itu dulu. Seperti itu. Sebagai gantinya menuntut ilmu, sementara ibu sambil mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube, di radio. Tetapi saya mengatakan hadirnya di sini, hadir di majelis dengan mendengarkan itu memang tidak sama dalam hal pahala. Sama-sama mendapatkan ilmu, sama-sama dapat pahala, tetapi pahala itu mengikuti susah-susahnya. Beda kalau di rumah terus kate adus-adus barang ya, kan gitu. Terus itu sambil turun-turun yo kenek sambil itu, tapi itu di sini tuh duduk mendengarkan itu upaya. Dari rumah jalan ke sini naik motor jauh itu ada ikhtiar. Jadi Bu, perempuan itu utamanya itu atau begini, kalau kita tidak mau mencari, kadang kita ini cari pembenaran ya, itu tadi saya pembenaran. Kalau kita memang berazam ingin datang ke kajian itu, dipilih Bu, jangan semuanya. Tapi tetap ada yang kita datangi pada hari itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus menyelesaikan pekerjaan di rumah yang menjadi tanggung jawab utama kita. Saya punya pengalaman begini, masih ngurusin rumah, suami kadang kalau masih di rumah, kalau kita pergi itu kayak piye gitu, walaupun tidak marah, tetapi kayak rasanya itu kayak abot kalau kita keluar sebelum suami keluar. Suatu hari saya harus mengantarkan anak seperti itu. Suatu hari saya melewati sebuah taman surga, kajian ilmu di sana, tapi saya tidak bisa hadir di sana. Karena apa? Yaitu karena tugas negara. Ya, karena harus kerja ini nggak bisa pas ada di itu. Tapi saya di situ ketika berjalan itu saya menangis, ya Allah, apakah Engkau ingin jauhkan aku dari kebaikan sehingga aku tidak bisa hadir di taman surga-Mu itu? Minta sama Allah. Nanti Allah akan dengan caranya Allah akan atur. Setiap kali lewat situ, ya Allah, apakah aku nggak boleh? Apakah aku tidak mau kehendaki kebaikan sehingga aku tidak bisa masuk dalam taman surga-Mu itu? Aku pengen, tapi kok aku nggak bisa, waktunya nggak pas. Itu kalau Allah sudah bekerja Bu, kajian itu dirubah jamnya Bu. Ya entah karena apa, akhirnya saya bisa. Jadi seperti itu. Seperti juga barusan di tempat kajian lain Bu Siti, kita nanti kajiannya ringan ya di Nongko Jajar di Purwodadi. Oh iya, itu udah lama. Oh iya, pagi ada. Setelah ini saya yang ngabotin itu, setelah itu saya harus ada kelas, dan kelasnya itu saya yang belajar. Jadi habis dari pagi 2 kelas itu saya yang menyampaikan, 1 kelas itu saya yang harus belajar. Saya ini ngabotin ini, ya Allah ini ya. Dari Nongko Jajar ke sini Bu, kira-kira jam 1 udah bisa nggak sampai di Malang? Insya Allah bisa Mi gitu. Kalau teman ada satu itu kalau manggil, ya bisa insya Allah Mi. Tapi ya kira-kira ya sudah wes karena bisa ya saya mantap. Pokoknya ini nggak ketinggalan saya untuk ilmu yang di kelas ini. Ternyata karena saya itu berat pengen datang ke saya yang belajar itu, maka tiba-tiba pagi-pagi hari itu juga Bu Siti kita nggak jadi rihlah ke Nongko Jajar karena banyak yang izin. Kita tetap ngaji tetapi di rumah yang di daerah PJ, tetap di sana Bu. Masya Allah saya gini, ya Allah itu kalau kita itu kuat benar-benar jujur, mana yang mau kita pilih, insya Allah kasih cara. Jadi seperti itu Bu. Kalau Ibu pengen datang 4-4-nya misalkan,
Tapi kok kira-kira kok nggak bisa, terbengkalai lain. Minta tolong sama Allah dan ibu harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikan pekerjaan utama dibandingkan kemudian yang keluar. Meskipun itu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu sekarang ada alternatif lain. Sementara ini ya didengarkan lewat radio atau YouTube seperti itu. Itu Bu, jangan ngeluh pokoknya. Intinya jangan ngeluh. Saya dulu harus dari pagi sampai nanti udah badan tuh kayak rasanya kayak rontok gitu ya. Tapi di rumah nggak boleh ngeluh sama suami, nggak boleh ngeluh sama anak-anak. Karena apa? Karena mereka itu tugas kita. Kalau kita ngeluh, mesti nggak boleh lagi. Sopo sing teman-teman. Udah dirasa-rasanya dewe Bu. Wes rontok-rontok rasanya dewe pokoknya. Tetapi insya Allah itu akan menolong kita. Allah sehatkan kita ketika harus masak. Aduh, ayah masak ya. Bojone pengennya dimasak kan gitu. Moro-moro ya Allah kesel banget ini. Moro-moro tanggane ngerti sayur ayo kan kayak gitu. Enak. Moro-moro ada yang ngasih ini, ada moro-moro ada yang Bu ini ada ini. Ya Allah, saya sering gini, ya Allah, Engkau memang yang paling tahu. Kau tahu yang aku mau. Kau tahu yang aku mau gitu. Nah, misalnya orang mekabe Bu gitu, tapi dengan Allah Maha Kuat, insya Allah kita jadi kuat. Itu ya Bu ya. Yang utamanya di rumah pakai alternatif yang lain dulu. Kalau sudah bisa ditinggal, bisa hadir. Karena tidak sama hadir dengan mendengarkan. Ya, maksudnya tidak sama itu pahalanya mesti lebih banyak yang di sini. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun ini yang bisa disampaikan karena saya harus perjalanan ke perumahan di Kyoto, wah sebenarnya paling Jepang, tapi di daerah Durami. Oke, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma.